Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan kognitif dan bahasa. Perkembangan kognitif ini mungkin kita sudah mengetahui bahwa kognitif itu adalah suatu yang berkaitan dengan pola pikir. Suatu yang berkaitan dengan pola pikir itu adalah disebut dengan kognitif. Di sini ada beberapa tokoh yang mengemukakan teori belajar kognitif, diantaranya yaitu Piaget. Ditulisnya Piaget tapi dibacanya Piaget. Menurut Piaget, yang dikenal dengan seorang tokoh pendidikan dengan karya beliau yang tersohor yaitu Advanced Organism dan Teori Persepsi. Jean Piaget, nama aslinya Jean Piaget, itu lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 dan wafat beliau sekitar tanggal 16 September 1980. Menurut Piaget, pengetahuan seseorang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem sarafnya. Jadi, semakin kompleks perkembangan sistem saraf seseorang, maka pengetahuan seseorang akan semakin meningkat. Jadi bisa dikatakan pengetahuan seseorang itu didasarkan atas mekanisme biologis atau perkembangan sistem sarafnya. Daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Maka dengan adanya teori yang beliau kemukakan, perkembangan sistem saraf yang semakin tinggi dengan perkembangan sistem saraf yang dianggap lambat akan mengakibatkan perbedaan kekuatan pengetahuan seseorang. Sehingga timbullah dari teori yang beliau kemukakan itu adalah menimbulkan masuk anak ke SD itu usia 7 tahun. Mengapa? Karena di usia 7 tahun tersebut sudah kompleks sistem saraf seorang anak, sehingga dia mampu untuk menerima pengetahuan. Jadi seorang anak akan lebih mampu menerima pengetahuan dengan cepat pada saat anak usia 7 tahun. Gitu. Menurut Piaget atau Jean Piaget, perolehan info dalam diri manusia itu melalui 4 tahap, yaitu pertama melalui tahap skema, kedua asimilasi, kemudian akomodasi, dan keempat equilibrium. Gitu. Yang pertama, skema. Skema itu adalah segala sesuatu yang telah dimiliki. Jadi segala sesuatu yang telah dimiliki seseorang. Karena mengapa? Karena otak itu terdapat neuron seperti tiang kabel gitu. Tiang listrik ya, seperti tiang listrik yang memiliki banyak kabel yang terhubung antara kabel satu dengan kabel yang lain. Maka skema dalam diri manusia itu sama seperti itu, yaitu berhubungan dengan hal-hal yang lain yang bisa mengakibatkan percepatan terhadap kognitif seorang anak, seperti banyak membaca, kemudian bermain teka-teki, itu akan mengasah otak anak supaya memiliki kognitif yang tinggi atau pengetahuan yang tinggi gitu. Itu yang disebut dengan skema. Di sini skema kategori pengetahuan yang membantu seseorang dalam memahami dan menafsirkan dunianya. Gitu. Bahkan sebelum kita belajar suatu ilmu, mungkin kita sudah mengetahui secara garis besar suatu yang akan disampaikan nanti oleh dosen atau oleh guru. Maka itu disebut skema. Contoh, kita jadwal belajar itu jam 9 tentang manajemen bimbingan konseling. Sebelum kita belajar, mungkin kita sudah memiliki pengetahuan tentang bagaimana manajemen bimbingan konseling itu, tapi secara garis besar. Maka itu disebut dengan skema. Yang kedua adalah asimilasi.
Asimilasi ini adalah proses memasukkan informasi ke dalam skema yang telah dimiliki. Itu. Jadi skema itu adalah informasi awal. Informasi awal kemudian masuk pada asimilasi adalah proses memasukkan informasi ke dalam skema yang telah dimiliki. Artinya informasi yang baru telah masuk. Gitu. Informasi baru yang diterima gitu bisa melalui penglihatan, bisa melalui pendengaran, bahkan mungkin bisa melalui tangan dengan cara meraba bentuk sesuatu sehingga masuk pada kognitif kita bahwa suatu benda tersebut berbentuk bulat, berbentuk kotak dan sebagainya. Gitu. Itu adalah asimilasi. Jadi tatkala bisa dicontohkan kita masuk belajar jam 9. Tadi membahas tentang manajemen bimbingan konseling. Dalam skema mungkin kita sudah memiliki pengetahuan tapi secara garis besar mengenai manajemen BK, manajemen bimbingan konseling. Masuk pada asimilasi yaitu penyampaian dari dosen, yaitu memasukkan informasi ke dalam diri mahasiswa bisa melalui penglihatan ataupun pendengaran. Lanjut pada ketiga yaitu akomodasi. Akomodasi itu adalah proses penggabungan. Itu proses penggabungan informasi lama dengan informasi baru. Itu. Jadi informasi lama itu adalah skema persepsi yang kita dapatkan dalam pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui dengan informasi lama, dengan informasi baru. Informasi baru itu adalah asimilasi yang telah kita terima, baik itu dari guru ataupun dari dosen. Gitu. Ataupun mungkin dari orang lain gitu. Kita bisa menerima pengetahuan atau informasi-informasi baru. Kemudian kalau konsep informasi lama itu sesuai dengan informasi baru atau sama antara persepsi kita dengan apa yang disampaikan oleh dosen, oleh guru kita, mungkin bisa sama atau saling berdekatan, maka dalam mengingat akan lebih mudah, akan cepat mengingat, dalam belajarnya pun akan lebih mudah. Tapi sebaliknya, kalau skema atau persepsi kita yang telah ada dalam kognitif kita, dalam pemahaman kita, itu berbeda dengan asimilasi yang kita terima baik itu dari dosen ataupun dari guru, berbeda jauh, maka akan susah mengingatnya, akan sulit belajarnya. Gitu. Yang tadi jika sama atau berdekatan akan lebih memperkuat atau mempermudah. Jika berbeda, bahkan berbeda jauh, akan susah mengingat dan susah belajarnya. Itu. Bisa kita tarik contoh. Sebelum jam 10 kita belajar pada jam 9 tentang psikologi kepribadian. Kemudian jadwal jam 10 itu kita membahas tentang psikologi pendidikan. Secara garis besar antara psikologi kepribadian dan psikologi pendidikan itu sama. Itu sama atau paling tidak berdekatan, yaitu psikologi kepribadian itu disebut informasi lama gitu, yang kita dapatkan sebelum kita mendapatkan informasi atau pengetahuan tentang psikologi pendidikan. Jika kita lihat secara umum antara psikologi pendidikan dan kepribadian itu hampir berdekatan gitu, yaitu membahas mengenai pendidikan, mengenai dunia pendidikan, atau membahas tentang mengenai manusia. Nah, itu kan masih ada keterkaitan erat atau masih ada kedekatan antara psikologi kepribadian dan psikologi pendidikan. Maka tatkala itu sama atau paling tidak berdekatan, kita akan lebih memperkuat pemahaman informasi yang lama itu, akan memperkuat informasi yang baru, atau informasi yang baru akan memperkuat informasi lama yang telah diterimanya. Gitu. Tapi jika berbeda, gitu.
jika berbeda antara informasi lama dengan informasi yang kita dapatkan yang berbentuk informasi baru, maka akan sulit gitu kita mengingatnya atau akan sulit belajarnya. Contoh, dalam fisika, sebelum jam 10 kita belajar jam 9 tentang fisika. Kemudian pada jam 10 kita membahas tentang psikologi. Secara umum antara fisika dan psikologi itu tidak ada hubungan. Itu tidak ada hubungan secara konsep umum gitu. Maka itu apa yang terjadi jika hal tersebut terjadi pada diri kita, maka kemungkinan informasi lama itu akan mengganggu pada informasi yang baru, dan informasi baru itu akan mengganggu pada informasi yang lama. Itu sehingga kita akan melupakan informasi yang lama, mengingat informasi yang baru, atau kita akan mengingat informasi baru dan melupakan informasi yang lama. Jadi sebaliknya gitu. Tergantung kefokusan kita pada saat belajar. Dikarenakan kita belajar pada jam 9 itu masih segar, masih fresh, masih mempunyai pemikiran yang segar, itu maka kemungkinan informasi yang kita terima lebih dulu itu akan lebih kuat daripada lebih kita kuat daripada informasi yang baru kita ketahui atau setelah informasi lama yang akan kita ketahui. Gitu. Sehingga bagaimana caranya seorang guru, seorang dosen untuk mempertahankan informasi yang lama supaya tidak terhapus dengan informasi yang baru atau informasi yang akan kita dapat setelahnya, yaitu dengan cara flashback atau dengan cara plotting mata pelajaran yang telah disampaikan. Jika memang mata pelajaran yang akan kita sampaikan saat ini mempunyai hubungan dengan mata pelajaran yang telah kita sampaikan sebelumnya. Gitu. Maka dalam hal akomodasi ini menjadi pijakan untuk memutuskan sesuatu, untuk memutuskan bagaimana cara kita memberikan pelajaran kepada seorang anak. Itu. Akomodasi ini adalah proses mengubah skema yang telah dimiliki dengan informasi yang baru. Gitu. Lanjut pada tahap setelahnya yaitu nomor 4. Nomor 4 itu adalah equilibrium. Equilibrium ini adalah mempertahankan keseimbangan antara menerapkan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya atau asimilasi dan pengetahuan, karena ada pengetahuan yang baru atau akomodasi. Gitu. Nomor 4 ini atau equilibrium ini lebih menekankan pada keseimbangan antara informasi yang telah kita dapat, antara informasi yang telah kita dapatkan di masa lalu dengan informasi yang akan kita dapatkan setelahnya. Gitu. Keseimbangan antara skema dengan asimilasi. Gitu. Antara skema dengan asimilasi. Bagaimana keseimbangannya? Sehingga dapat menciptakan perilaku-perilaku yang baru. Gitu. Serta dalam keseimbangan ini akan lebih terus secara konsisten dilakukan tatkala keseimbangan antara skema dan asimilasi bisa kita dapatkan. Gitu. Contoh, kita dalam diri kita itu telah memiliki karakter yang baik. Gitu. Skema kita itu telah memiliki pengetahuan yang baik. Kemudian ada guru atau ada dosen yang menjelaskan bahwa tentang sopan santun itu kan masih ada kaitannya. Maka timbullah perilaku yang baru. Yaitu akomodasi, menggabungkan antara skema dan asimilasi sehingga menciptakan akomodasi, kemudian menyeimbangkan antara skema dan asimilasi, yaitu mengkonsistenkan atau mengistiqomahkan
perilaku yang baru tersebut. Itu. Lanjut kita pada slide selanjutnya, yaitu tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Gitu. Ada 4 tahapan kognitif menurut Jean Piaget, yaitu 1 tahapan sensori motorik, kemudian praoperasi, kemudian tahap operasi konkret, dan terakhir tahap operasi formal. Pertama yaitu tahap sensori motorik, dari 0 sampai 2 tahun. Yang mana tahap sensori motorik ini adalah sensori itu adalah panca indera, bisa dengan mata ataupun telinga. Jadi seorang anak menerima informasi itu bisa dengan cara melihat lewat mata dan bisa dengan cara mendengar lewat telinga. Kemudian motorik itu adalah gerak, maksudnya respon seorang anak itu tatkala menerima informasi lewat panca indera tersebut, bisa dengan cara menggapai, bisa dengan cara menyentuh gitu. Maka pada tahapan sensori motorik ini itu terkadang kita menyediakan sebuah mainan, bisa yang berbunyi-bunyi atau bisa yang berbunyi-bunyi atau suatu yang bergerak gitu. Kalau kita memberikan seorang anak, bayi, katakan bayi ya, bayi tersebut kita memberikan sebuah mainan, maka bayi tersebut akan merespon dengan cara ingin menggapainya, gitu. Ingin menggapai mainan tersebut. Gitu. Itu kemudian yang kedua adalah praoperasional. Praoperasional ini terjadi pada 2 sampai 7 tahun. Ya, yang mana terbagi ke dalam 2, yaitu sub tahap simbolis yang terjadi pada 2 sampai 4 tahun, kemudian sub tahap intuitif terjadi pada 4 sampai 7 tahun. Praoperasional ini itu terjadi tatkala seorang anak itu belum bisa mengubah ataupun menggabungkan informasi yang masuk. Itu belum bisa menggunakan logikanya, tetapi menggunakan logikanya pada sesuatu yang konkret. Itu belum bisa menggunakan logika pada suatu yang abstrak seperti penjelasan, ucapan, belum bisa. Tapi bisa menggunakan logikanya pada suatu yang konkret. Contoh seperti ini. Seorang anak belajar cara menghitung, maka menghitung dengan cara yang konkret. Contoh dengan menggunakan apel, itu 2 buah apel ditambah 3 buah apel sama dengan 5 buah apel. Sambil apel tersebut ada di depannya. Itu konkret kelihatan oleh seorang anak. Gitu. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap operasi konkret. Yang mana tahap operasi konkret ini adalah kelanjutan dari tahap praoperasional. Setelah anak bisa menggunakan logika pada suatu konkret, maka suatu yang konkret tersebut menuju pada suatu yang abstrak. Gitu. Setelah seorang anak tadi menggunakan contoh menghitung dengan cara menghitung jumlah apel secara konkret, kemudian apel tersebut dihilangkan, diganti dengan gambar apel. Maka ini adalah tahap operasional konkret. Gitu. Seorang anak bisa menyelesaikan masalah pada tahap operasi konkret ini, bisa menyelesaikan masalah dengan logis tapi belum berpikir secara abstrak. Gitu. Terjadi pada 7 sampai 11 tahun. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah tahap operasi formal, terjadi pada 7 sampai 15 tahun, yang mana tahap operasi formal ini itu
bukan hanya menggunakan suatu yang konkret, tapi sudah menggunakan suatu yang abstrak, yaitu suatu yang verbalisme, seperti dengan bahasa penjelasan. Jadi seorang anak itu bisa memahami informasi yang sampai kepadanya hanya dengan mendengar, atau hanya dengan mendengar suatu yang verbalisme, seperti penjelasan seorang guru gitu, ataupun penjelasan orang tuanya. Nah, berpikir seorang anak ini berpikir dari suatu yang konkret menuju suatu yang abstrak tanpa adanya media. Gitu. Tanpa adanya media, seorang anak sudah bisa mengetahui atau memahami informasi yang sampai. Nah, contoh seperti ini, yang mana tahap operasi formal ini tetap dipengaruhi oleh informasi dulu atau persepsi yang pernah anak dapatkan sebelumnya. Contoh, tatkala kita menjelaskan tentang onta, seekor onta, dijelaskan onta pada seorang anak tanpa ada operasional konkret, tanpa ada suatu gambaran atau benda tersebut, itu maka seorang anak itu sudah bisa membayangkan suatu yang telah didengarnya, suatu yang telah dijelaskan oleh gurunya. Itu yang mana suatu tersebut dibayangkan dengan didasarkan persepsi yang telah dimiliki oleh seorang anak sebelumnya. Itu adalah tahap-tahap perkembangan kognitif seorang anak yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Mungkin dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.